Assalamualaikum. Halo Sobat Belajar, selamat datang di Live Classes Matematika. Ayo belajar. Kembali lagi nih bersama kakak Kak Denny. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan menemani Sobat Belajar sekalian nih kelas 10 ya. Jadi kita akan membahas materi kelas 10 tentunya. Oke, materinya itu apa Kak? Materinya udah ada di belakang nih. Ada yang besar-besar itu biasanya inti dari materi ya. Jadi masalah kontekstual fungsi gitu. Jadi sebelumnya Sobat Belajar pastinya sudah belajar dong apa itu yang namanya fungsi dan bagaimana itu fungsi, gambarannya gimana. Nah sekarang atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih bagaimana penerapan fungsi gitu Sobat Belajar. Dan di sini ada subjudul yaitu bagaimana fungsi belanja ya. Jadi gimana nih Sobat Belajar kalau dengar kata belanja apa yang kebayang gitu? Atau apa yang ada di pikiran Sobat Belajar itu? Belanja Kak, belanja di online shop gitu atau di toko-toko online gitu. Atau masih seperti ini pikiran Sobat Belajar belanja. Kayak ini gambaran belanja untuk mungkin orang tua kali ya. Untuk Sobat Belajar mungkin belanjanya di keranjang toko-toko online gitu. Jadi ini keranjang belanjaan biasanya yang dilakukan oleh orang tua ya. Oke Sobat Belajar. Nah misal nih dari belanja ini apa tuh Kak yang akan dibahas, yaitu fungsi nih. Jadi bisa gak sih kita menerapkan matematika pada saat kita belanja gitu? Tentunya bisa, karena matematika bisa ada di mana aja ya. Hati-hati ya Sobat Belajar, matematika ada di mana aja gitu. Oke, gimana nih Kak kalau fungsi belanja tadi? Kalau kita misalnya belanja deh, belanjanya gak usah banyak-banyak deh, 3 benda aja. Di sini misalnya ada perintah untuk belanja nih. Di sini ada kita disuruh beli pisang, susu dan juga masker, kelihatan ya. Jadi pisang, susu dan juga masker. Pisang 3 buah, susu 5 buah dan masker 2 buah nih. Lalu gimana? Lalu kita punya harga persatuan barangnya. Harga pisang itu satunya 5.000, harga susu satunya 15.000 dan harga masker 10.000. Apakah bisa dibuat fungsinya Kak? Fungsi matematika bisa. Pertama kita harus logikakan dulu, gimana nih kalau kita belanja barang sebanyak ini dengan harga yang seperti ini. Sobat Belajar pastinya sudah bisa dong menghitung berapa harga yang harus dibayarkan. Kalau belum mau ngitung ya udah kakak yang ngitung deh. Di sini ada harga yang harus dibayarkan. Berarti 3 dikali harga pisang, 5 dikali harga susu dan 2 dikali harga masker. Berarti langsung aja kita substitusikan, 3 pisang berarti 15.000, 5 susu 75, dan 2 masker 20.000. Oke, maka total harga yang harus dibayarkan oleh Sobat Belajar kalau belanja seperti ini ya, yaitu 110.000. Lalu fungsinya di mana Kak? Fungsi berarti Sobat Belajar harus punya variabel nih. Misalkan kita punya variabel X, Y, sama Z. Nah, X, Y, sama Z. Misal itu pisang X, lalu susu itu Y, dan masker itu Z. Maka Sobat Belajar bisa nih, kalau seandainya ya di bulan depan Sobat Belajar diminta untuk belanja seperti ini lagi, pisang, susu, dan masker. Maka Sobat Belajar tinggal membuat fungsinya aja, yaitu 3X, berarti artinya 3 pisang. Oke, lalu 5Y dan 2Z. X, Y, Z. Oke, X, Y, Z itu apa? Berarti harga pisangnya. Misalnya ya, Sobat Belajar ingin kebutuhan sebulan itu sama itu. Pisang 3, susu 5, dan maskernya 2. Itu kebutuhan per minggu atau per bulan. Tapi kan harga bisa berubah ya. Harga mie-nya nanti bisa berapa, harga pisangnya berapa, harga susu berapa, dan harga masker. Maka fungsi yang Sobat Belajar untuk belanja keperluan selanjutnya, nah maka fungsinya ada seperti ini, 3X plus 5Y plus 2Z. Atau kalau harganya tetap, maka Sobat Belajar misalkan harga pisangnya yang X. Oke, seperti itu. Maka ini adalah fungsi belanja yang Sobat Belajar harus terima gitu. Kalau misalnya Sobat Belajar akan belanja di pekan depannya atau di bulan depan dengan belanjaan yang sama, yaitu 3 pisang, 5 susu, dan 2 masker. Oke, jadi itu nih gambaran fungsi. Gampang kan? Jadi Sobat Belajar tinggal masukkan aja harga-harganya gitu. Atau nilai-nilainya kalau di soal matematika. Nah, itu aja nih sekilas tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kita akan membahas fungsi tentunya, lalu bagaimana penerapan fungsi lebih dalamnya.
Dan kita akan mungkin sedikit flashback ya, fungsi apa aja yang ada dalam matematika. Oke, sebelum kita mulai sobat belajar bisa siapkan dulu nih pulpen, pensil dan juga kertasnya. Jadi siap-siap dulu karena kita akan coret-coretan tentunya. Dan kalau sudah siap kita fokus, dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah, sobat belajar, sekarang kita sudah masuk ke inti materinya atau inti bahasan, yaitu tentang apa tadi? Fungsi ya. Fungsi adalah memasangkan anggota himpunan daerah asal ke himpunan daerah hasil. Jadi, kalau ada kata fungsi, sobat belajar tuh kebayangnya kalau dalam matematika ya, fungsi berarti pemetaan atau ada penyeberangan. Apa ya? Pemetaan atau pasangan gitu. Fungsi adalah pasangan. Misal gimana nih Kak kalau pasangan gampangnya? Misalnya nih sobat belajar ada di sini Jakarta, ada London, ada Berlin. Nah, lalu di daerah hasilnya itu ada berarti apa? Indonesia, ada Jerman, ada apa lagi ya? Spanyol. Lalu ada Inggris deh, Inggris. Jakarta, London, Berlin. Ini sebagai daerah asal atau daerah asal namanya apa? Domain. Lalu ada Indonesia, Spanyol, Jerman, Inggris. Ini kodomain. Kodomain. Oke, gimana nih Kak? Hubungan antar dua himpunan ini harus jelas dulu. Ya, jadi hubungannya apa? Kalau misalnya hubungannya ibu kota, baru sobat belajar bisa dong. Ibu kota negara, berarti kita petakan ibu kota negara mana nih dari sini ke daerah kodomain. Misalnya Jakarta. Nah, berarti kan Jakarta hanya satu ya, ibu kota yang namanya Jakarta harusnya cuma satu. Ibu kota apa? Indonesia. Lalu ada London. Ibu kota siapa nih London? Ibu kotanya Inggris. Dan Berlin, ibu kota siapa? Jerman. Tuh ada satu Kak yang belum keisi, Spanyol. Ya. Apakah ini fungsi? Fungsi. Kenapa? Karena setiap item atau setiap kota di bagian kiri mendapatkan pasangan di kanan. Oke ya. Jadi ini adalah fungsi. Kenapa? Karena ada jawabannya semua deh. Jadi setiap ditanya punya jawaban. Oke, setiap ditanya dia memiliki jawaban di kanan. Walaupun ada satu yang tidak terisi nih, Spanyol. Oke, jadi Spanyol dia hanya tersedia jawabannya aja, tapi pertanyaannya belum ada. Nggak apa-apa ya, jadi sudah siap-siap gitu ada jawabannya, walaupun nggak ada yang tanya gitu. Oke, jadi Jakarta, London, Berlin, ini himpunan. Nah, ada lagi nih domainnya, berarti ada Jakarta, London, Berlin. Kodomainnya Indonesia, Spanyol, Jerman, dan Inggris. Lalu range-nya apakah? Range. Jadi kita ada 3 bahasa ya. Domain itu daerah asal, kodomain daerah kawan, dan range daerah hasil. Daerah hasil itu udah pasti kodomain apa enggak? Belum tentu. Kenapa? Karena daerah asal yang dapat tanda panah aja nih. Seperti Spanyol, nah ini kan nggak dapat tanda panah nih. Nanti sobat belajar isi yang dapat tanda panah yaitu Inggris, Indonesia, dan Jerman. Indonesia, England, Jerman itu apa ya? Ger. Oke, jadi itulah range-nya. Kalau kodomainnya semuanya. Oke, itulah gambaran fungsi ya untuk penerapan fungsi. Nah, jadi nantinya sobat belajar juga bisa kan. Kalau matematikanya gimana Kak? Itu kan kehidupan sehari-hari tuh. Kalau matematikanya gini, berarti ada 2 jangan deh. Kalau matematikanya nanti mungkin kakak akan ada soal di depan. Oke, kita masuk ke selanjutnya dulu. Penggambaran bentuknya dulu. Fungsi itu dilambangkan dengan fx sama dengan y. Ya, jadi fungsi dilambangkan dengan fx sama dengan y. Kalau tadi gimana Kak? Kan nggak ada x, nggak ada y gitu. Jadi x itu biasanya yang daerah
asal nih, daerah asal itu X, Y itu jawabannya. Kalau tadi misalkan kita punya himpunan, himpunannya adalah Jakarta, lalu ada London, ada Berlin. Berarti X-nya yang ini nih sobat belajar. X-nya yang Jakarta, London, Berlin. Jawabannya tadi apa? Jawabannya yang negaranya Indonesia, Jerman, lalu sama England. Oke ya, itu jawabannya. Fungsinya apa? Karena fungsi fx ini yaitu fungsi ibu kota. Jadi ibu kota. Jadi kalau ditanya ibu kota, dimasukkan x-nya, jawabannya y, yaitu Indonesia. Jadi fx itu fungsinya. Apa yang ditanyakan? Jadi apa yang ditanyakan? Ibu kota. Itu adalah fx. Jadi pemetaannya dari yang ditanyakan. Lalu x-nya dimasukkan. X dimasukkan ke fungsi ibu kota Jakarta gitu. Fx berarti ibu kotanya X, ibu kota Jakarta. Jawabannya Indonesia. Atau ibu kota X yang lain kan ada juga tuh. London, Berlin. Ibu kota London. Jawabannya England. Ibu kotanya London maksudnya. Ibu kotanya London, negaranya apa? Negaranya England atau Inggris. Nah, kalau ibu kotanya Berlin, negaranya apa? Jerman. Gitu. Jadi itu gambaran sederhana untuk fungsi. Jadi fx adalah fungsinya, x adalah daerah yang akan dimasukkan nilainya, dan y adalah jawabannya. Oke ya? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, kakak coba tes dulu nih. Apakah sudah paham? Diketahui sebuah fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan px min q. F1 sama dengan 2, F3 sama dengan 12. Maka F4 berapa sobat belajar? F1, F2 diketahui. Fungsinya fx sama dengan px min q. Oke ya. Fungsinya px min q. Nah, sobat belajar kalau dilihat di sini ada 1. Nah, sini ada 1 nih. F1 sama dengan 2. F1 sama dengan 2 ya. Nanti 2-nya ditulisnya. F1 berarti apa nih? Kalau fx sama dengan px min q, F1 berarti sama dengan x-nya. Nah, di sini ada x, di sini ada x. Sobat belajar, x-nya diganti jadi 1 nih. Maka x yang di kanan juga harus berubah jadi 1. Itu adalah prinsip apa ya? Substitusi di matematika. Kalau yang di kiri diganti, maka di kanan juga harus diganti gitu ya. Jadi kita harus adil ya. Kiri diganti, kanan juga harus ganti. P dikali 1 min q. Oke, F1 hasilnya berapa? Sama dengan 2. Kita masukkan lagi F3. F3, nah tadinya fx adalah px min 3, F1 adalah P1 kali dikurang Q. Lalu F3 berarti apa nih? F3 P dikali 3 karena x-nya diganti 3. 3, 3. X, X, 1, 1. Oke, paham ya? Untuk substitusi hasilnya berapa? 12. Maka sobat belajar punya deh. Di sini P min Q sama dengan 2, lalu di sini 3P min Q sama dengan 12. Sobat belajar bisa eliminasi. Kurang 2P sama dengan 10. P sama dengan 5. Aduh, tutupan ya. Jadi kakak hitung ke atas. Ini 2P sama dengan 10. P sama dengan 5. Oke, P-nya 5. Buat belajar tinggal substitusi. P-nya P min Q sama dengan 2 dari yang sini. Maka 5 min Q sama dengan 2. Q sama dengan 3. Oke, maka ditanya deh. Maka untuk F4 berapa nih sobat belajar? Jadi tadi tentuin P dan Q-nya dulu ya sebelum sobat belajar bisa memasukkan F4. Karena kita sudah tahu nih sekarang P-nya itu 5 dan Q-nya itu 3. Oke, P-nya 5, Q-nya 3. Sobat belajar bisa, ini kakak hapus ya, jadi dihapus. Jadi fungsinya berubah nih, Fx sama dengan Px min Q. P-nya kita sudah punya, berarti Fx berubah menjadi 5x min Q-nya 3. Sudah jadi fungsi nih, jadi fungsi yang hanya satu variabel yaitu x.
Kalau sudah seperti ini gimana? Sobat belajar tinggal masukkan tadi nilai X-nya itu berapa? Jadi 4. Berarti F4 adalah 5 dikali 4. Ingat ya, X. Kalau X-nya dirubah jadi 4, maka di sisi kanan juga X-nya berubah jadi 4. 5 dikali 4, 20 dikurang 3 sama dengan 17. Betul ya? Oke, betul. F3, 13. Oke, betul. Jadi F4 hasilnya 17. Paham ya sobat belajar? Untuk pertanyaan atau ini tadi materi sekilas tentang bagaimana memasukkan atau substitusi fungsi fx. Kita masukkan nilai x-nya seperti apa, yaitu kita gantikan. Kalau x-nya berubah, fx menjadi f4, maka x di sebelah kanan juga harus berubah. Kalau fx sama dengan px min q. Nah, di sini dilihat sobat belajar. Ini ada 3 huruf nih, p, x, dan q. Sobat belajar kalau fungsi, sobat belajar harus hanya boleh satu variabel aja, yaitu x. P dan q itu harus dicari dulu nilainya. Oke ya. Jadi untuk fungsi hanya dibolehkan satu di sini aja nih. Kalau sifat fungsinya adalah fx. Oke, kita next. Lalu, nah ini ada balik lagi mungkin di apa aja yang ada pada fungsi ya. Fungsi itu ada dibagi menjadi berapa? Fungsi dibagi menjadi 3. Yang pertama injektif. Injektif itu artinya kodomainya tidak boleh memiliki pasangan lebih dari 1. Oke, jadi harus punya, tidak boleh lebih dari 1 ya. Tidak boleh lebih dari 1 gimana Kak maksudnya? Nah, misalnya ada di sini. Satu lagi ya. Kakak buat, nah ada yang ke arah sini nih. Jadi satu titik di kodomain di kanan. Kodomain menerima 2 panah dari kiri gitu. Misalnya kalau di sini ada apa ya? Ada seseorang itu dia ditarget oleh 2 orang gitu. Nggak boleh ya. Jadi 1 orang ditarget oleh 2 orang nih. Kasihan nih 1 orang nih. Maka itu sifatnya injektif atau tidak boleh 1 orang menerima 2 orang. Jadi menerimanya 1 orang aja. Nah, tapi boleh kosong, boleh. Kalau injektif boleh kosong, tapi kodomainnya tidak boleh menerima lebih dari 1. Kodomain boleh kosong dan tidak boleh menerima lebih dari 1. Oke, itu injektif. Kalau yang di kanan gimana Kak? Di kanan boleh 2 gini nggak? Nah, itu bukan fungsi namanya. Jadi fungsi 1 titik di kiri itu harus panahnya 1 aja, nggak boleh 2. Kalau ini bukan fungsi. Kalau seperti ini fungsi. Ini fungsi ya, karena dia tiap titik punya tanda panah 1. Tapi fungsi injektif atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia 1 titik di sini mengarah menerima 2 panah. Oke, itu gambarannya aja mungkin. Nah, lalu kita masuk ke surjektif nih mungkin. Surjektif, nah ini bukannya kebalikannya, tapi sifatnya berbeda dengan injektif. Bedanya apa? Jadi boleh menerima lebih dari 1 ya, boleh menerima lebih dari 1, tapi tidak boleh kosong sobat belajar. Nih surjektif menerimanya 1 semua. Justru ini jelas ya fungsi. Nah gini, jadi 1 titik menerima menerima lebih dari 1 nih. 1 titik di kodomain menerima lebih dari 1 panah atau 1 orang diincar oleh 2 orang. Boleh. Ini namanya surjektif. Tapi ada tapinya juga. Kalau 1 orang boleh menerima 2, berarti harus menerima semua, nggak boleh ada yang kosong. Kalau di injektif tadi boleh ada yang kosong ya. Jadi seperti ini nggak boleh nih. Ada 1 titik yang tidak mendapatkan pasangan di kiri. Itu namanya surjektif. Surjektif itu berarti kodomainnya terisi semua walaupun ada yang menerima 2. Oke. Jadi itu surjektif. Lalu yang ketiga tentunya
gabungan antara injektif dan surjektif, yaitu bijektif. Bijektif gimana? Bijektif adalah fungsi yang paling mudah nih kalau sobat belajar. Ketemu bijektif udah senang aja deh. Kenapa? Karena dia adalah fungsi satu-satu, yaitu banyaknya himpunan di kiri dan di kanan harusnya sama, karena setiap satu pasangan dipasangkan satu ke kodomain. Satu, setiap pasangan punya satu. Dia kenapa gabungan dari injektif dan surjektif? Tidak boleh menerima lebih dari satu. Ya, tadi kan injektif tuh, nggak boleh satu orang menerima lebih dari satu panah. Dan tidak boleh kosong, itu sifat surjektif tadi, nggak boleh kosong, itu surjektif, dan tidak boleh menerima lebih dari satu, itu injektif. Jadi bijektif bisa dibilang gabungan dari injektif dan surjektif di beberapa sifatnya aja. Oke. Jadi ada 3 ya, fungsi injektif, surjektif, dan juga bijektif. Kita next nih, mungkin kita punya apa lagi nih? Contoh. Oke. Contoh dulu ya, pemahaman yang tadi nih tentang fungsi-fungsi, jenis-jenis fungsi ya. Banyak sekali. Nah, di sini kalau kakak nanya nih, mana yang fungsi itu? Pertanyaan pertama adalah mana yang fungsi? Yang fungsi berarti ini fungsi. Kenapa? Karena titik di kiri mempunyai satu panah aja nih. Setiap titiknya satu panah, satu. Jadi satu titik mempunyai satu panah. Di kanan, nah kita lihat nih bahwa di sini ada yang 2 nih. Satu titik incer 2. Boleh dong. Di satu titik hanya boleh milih satu, yang namanya fungsi. Ini namanya fungsi. Ya, kalau ditanya mana yang fungsi, berarti ini bukan. Lalu ditanya nih, ini fungsinya injektif, surjektif, apa bijektif? Ingat ya, injektif, surjektif, apa bijektif? Kalau injektif tadi apa? Injektif berarti tidak boleh menerima, nah lebih dari satu. Ini ada yang menerima lebih dari satu nih, nggak boleh. Berarti bukan injektif. Injektif, no. Oke. Injektif no. Surjektif yes or no. Surjektif boleh menerima lebih dari satu dan tapi harus full. Ini full ya. Jadi ini keisi. Ini adalah surjektif. Nah, bijektif gimana? Bijektif kan tadi ya, harus gabungan injektif dan surjektif. Kalau injektif aja udah enggak, tapi hanya surjektif, berarti dia otomatis bukan bijektif. Oke, next kita punya bahasan. Nah, nih penerapannya mana nih? Oke, kakak bahas domain dulu deh. Jadi, kalau di matematika fungsi, nah harus tahu dulu domainnya ada atau tidak. Untuk menyatakan fungsi itu terdefinisi atau tidak. Jadi fungsi yang terdefinisi kalau domainnya ada dong. Kalau nggak ada yang bisa dimasukkan, berarti bukan fungsi namanya. Di sini coba contoh soal. Tentukan daerah asal fungsi berikut nih, agar fungsinya terdefinisi. Maka kita harus membuat domain ya. Domain itu apa? Tadi yang X-nya berarti. Kita harus buat X agar fx-nya punya nilai. Ini kan ada akar ya, jadi ini dalam akar nih. Sobat belajar harus tahu nih, kalau akar itu nggak boleh di dalamnya itu negatif kan. Di dalam akar nggak boleh yang nilainya negatif. Misalnya gimana kak? Misalnya gini, akar min 2 boleh nggak? Nggak boleh. Oke ya. Atau akar min 1 deh yang sedikit. Nggak boleh, apalagi akar yang besar-besar ya. Jadi itu, akar nggak boleh nilainya min. Maka sobat belajar harus kondisikan nih, X-nya nggak boleh lebih dari, atau kondisi di dalam ini tidak boleh bernilai negatif. Begini berarti. X kuadrat min 2x lebih dari sama dengan 0. Betul ya? Karena nggak boleh negatif. Ini berarti x-nya keluar, ada x min 2. Berarti x sama dengan 0 atau x lebih dari 0 ya. X sama dengan 2. X sama dengan 0, x sama dengan 2. Terus sobat belajar tarik deh. 0,
2. Dicek dulu yang nilainya negatif yang mana, masukkan ke 0, 0, 0, 0, 0. Lalu masukkan di sini deh 1. 1 kuadrat min 2. Misalnya min. Di sini min. 3 kuadrat min 6. Berarti daerahnya yang ini. Ini adalah daerah domainnya. Sobat belajar boleh masukkan berapa angka pun. Nah, berapapun angka asalkan kurang dari 0 dan lebih dari 2. Maka fungsinya akan ada nilainya. Kenapa? Misal nih sobat belajar, masukkan ya. Di kurang dari 0 berarti ada min 1. X-nya min boleh? Boleh. Asalkan di dalam akarnya enggak min. Berarti akar min 1 kuadrat dikurang 2 dikali min 1. Itu sama dengan akar 1 dikurang min kali plus. Akar 3. Boleh? Boleh. Ada hasilnya? Ada. Akar 3 ada hasilnya. Nah, sobat belajar, kalau yang nggak diarsir itu artinya apa, Kak? Nah, kalau sobat belajar masukkan nilai X yang tidak diarsir atau di tengah ini, berarti ada 1 ya. Ada 1. Nah, sobat belajar coba aja masukkan 1. Berarti kan 1 kuadrat itu 1 min 2 dikali 1. Ini adalah akar 1 dikurang 2, yaitu min 1. Ini nggak ada hasilnya. Maka domainnya harus jelas. Apa itu domainnya? Dikurang dari 0 dan lebih dari 2. Kayak gitu ya. Itu domain. Pentingnya domain apa? Kalau domainnya jelas atau domainnya terdefinisi, maka fungsinya dapat terdefinisi atau memiliki nilai. Ya. Jadi fungsinya terdefinisi dan punya penyelesaian jika domainnya juga terdefinisi gitu. Jadi kita harus menentukan domain yang benar. Kalau misalnya akar, ya di dalam akar nggak boleh negatif gitu. Oke ya. Jadi mungkin itu aja materi yang dapat Kakak sampaikan untuk penerapan fungsi ya. Penerapan fungsi di kehidupan sehari-hari. Semoga materi yang Kakak sampaikan dapat diterima dan dapat dimengerti oleh sobat belajar. Semangat terus belajarnya dan terus berlatih. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.